Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk semuanya. Pada saat ini saya ingin menampilkan tentang video pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara di dalam konteks demonstrasi kontekstual modul 1.1 di dalam pendidikan guru penggerak. Sebelum saya melanjutkan materi yang akan saya sampaikan, di awal video tadi saya sampaikan tentang beberapa kegiatan pembelajaran yang saya implementasikan dari filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam konsep pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita. Untuk mereviewnya sudah singkat dan jelas, bisa dilihat di video yang sebelumnya bagaimana penerapan GHD itu bisa kita terapkan sesuaikan dengan sosiokultural masing-masing sekolah dan kelas kita. Di dalam video tersebut saya ingin menyampaikan tentang bahwa sekolah yang berpusat pada anak itu ternyata bisa kita terapkan di masing-masing sekolah dan kelas kita. Kemudian bagaimana kita menciptakan kelas yang nyaman, kelas yang tenang, kelas yang bahagia terutama buat anak di dalam pembelajaran tanpa ada tekanan secara eksternal, baik secara fisik maupun non fisik, sehingga anak akan belajar dengan mudah, ceria, dan bahagia. Anak tersebut diberikan kebebasan seluas-luasnya di dalam pembelajaran, akan tetapi pendidik diberikan fungsi sebagai pengarah. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang dimana beliau memberikan pandangan tentang pendidikan dan pengajaran. Bagaimana dua hal ini bisa didefinisikan? Yang pertama, pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara merupakan proses pendidikan di dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi kesimpulan sementara, mengajar itu merupakan proses atau bagian dari pendidikan di dalam memberikan ilmu atau transformasi ilmu. Begitu untuk definisi dari pengajaran. Sedangkan definisi dari pendidikan itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara merupakan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Jadi sungguh sangat berbeda secara definisi, bahwa definisi pendidikan itu yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Kodrat di sini ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Ki Hajar Dewantara memberikan definisi yang sangat luar biasa tentang konsep dari asas pendidikan yang beliau sampaikan. Jadi kalau tadi pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan, sedangkan pendidikan itu sendiri yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Artinya pendidikan dan pengajaran itu membutuhkan satu istilah, yaitu tuntunan. Selain mengajar transformasi ilmu, yang paling penting itu adalah tuntunan. Jadi simpulannya adalah pendidikan dan pengajaran merupakan sebuah usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Jadi konsep pendidikan dan pengajaran itu adalah satu paket, tidak bisa dipisahkan. Pendidikan toh, pengajaran toh, ternyata itu tidak bisa. Akan tetapi pendidikan dan pengajaran itu merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan di dalam implementasi di lapangan, karena merupakan sebuah persiapan dan persediaan untuk kepentingan hidup manusia. Artinya kalau kita hidup, persiapan dan persediaan untuk hidup itu kan harus ada, arti persiapkan. Makanya dengan pendidikan dan pengajaran itu adalah salah satu kuncinya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mengkaji tentang dari tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara
Yang pertama itu adalah menuntun kodrat anak. Menuntun kodrat anak ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi bahwa kodrat anak itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini ada kata istilah menuntun, artinya ketika kita menuntun, maka kita yang mengarahkan, kita yang memberikan sebuah penjelasan kemana arah tujuan dari pembelajaran ini, bagaimana implementasi di lingkungan kita, serta hal-hal lain yang sifatnya teknis untuk diarahkan kepada anak didik kita. Sebagaimana kita memberikan lampu lilin kepada orang yang berada di dalam kegelapan, artinya ketika orang tersebut sudah diberi lilin dan diarahkan, artinya orang tersebut bisa selamat dari apa yang di dalam pikirannya, yaitu ketakutan, takut kegelapan. Sehingga dalam kegelapan diberikan lilin yang kecil pun itu, sekecil apapun itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Kemudian di dalam proses menuntun anaknya itu, teknisnya adalah anak itu diberi kebebasan seluas-luasnya. Akan tetapi pendidik itu diberikan tugas sebagai pamong atau pengarah, sehingga anak itu bisa bebas sesuai dengan minat bakatnya. Nanti tinggal diarahkan konsep pembelajarannya sesuai dengan kurikulum yang sudah ada. Kemudian selanjutnya pendidik itu harus open minded, artinya tetap terbuka pemikirannya, wawasannya dan segalanya. Akan tetapi harus tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar, sebagai tameng untuk kekuatan di dalam diri kita, supaya tidak tercampur budaya-budaya yang ada di dalam diri kita, budi pekerti yang ada di dalam diri kita, di dalam diri anak, juga bisa terselamatkan dari faktor-faktor luar yang bisa mempengaruhi dari kuadrat-kuadrat anak itu sendiri, begitu. Kemudian selanjutnya itu tujuan pendidikan selanjutnya adalah kuadrat alam dan kuadrat zaman. Jadi anak kita itu akan disesuaikan dengan kuadrat alam dan kuadrat zaman. Seperti contoh, pendidikan pada zaman kita, pada zaman tahun 70, 80 sampai 90-an itu akan sangat berbeda sekali dengan pola pendidikan di zaman sekarang, di zaman milenial. Oleh karena itu, pola pendidikan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan atau jiwa zaman dari masing-masing anak didik kita, supaya kita tidak salah di dalam mengimplementasikan pola pendidikan terhadap anak didik kita. Kemudian yang terakhir, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang itu ternyata bermuara kepada budi pekerti, yang dimana budi pekerti ini harus menjadi aksi nyata di lapangan yang bisa membuahkan hasil dari cipta, karsa, dan karya, atau dalam bahasa lain seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sehingga hasil dari tuntunan belajar di sekolah, di kelas, di lingkungan sekitarnya, kemudian hasil dari pengajarannya, hasil dari pendidikannya, diawasi oleh guru dan pamongnya, maka hasil akhir dari pendidikan itu harus bermuara kepada budi pekerti, yang dimana budi pekerti ini adalah menjadi karakteristik ciri khas pendidikan di sekolah kita, di kelas kita, khususnya dan umumnya di Indonesia. Mari kita sejenak untuk berkontemplasi atau merefleksikan diri kita, filosofi Ki HD ini terhadap implementasi yang ada di lingkungan kita. Seperti di dalam pertanyaan pemantik, kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki HD itu apa saja? Nah,
Seperti yang saya bahas pada awal video sebelumnya, pola pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu yang disesuaikan dengan konteks sosiokultural yang ada di daerah kita, itu salah satunya adalah someah. Someah itu kalau menurut Sunda itu artinya bagus ya, merendah begitu, baik hati, orangnya enak diajak bicara gitu, hormat kepada sesama dan hormat kepada yang paling tinggi di usianya. Selain dari someah tersebut yang menjadi ciri khas karakteristik orang Kabupaten Bandung, yaitu sungkeman. Sungkeman di sini artinya orang itu sangat menghormati terhadap orang tua, salam menempelkan salam dengan tangannya begitu. Itu merupakan salah satu adat budaya lokal yang dimana merupakan ciri khas dari implementasi dari Ki HD tersebut yang disesuaikan dengan sosiokultural yang ada di daerah kita. Selanjutnya adalah pamali. Pamali di sini adalah merupakan sebuah isyarat atau pertanda untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa melanggar norma-norma atau aturan yang berlaku di kultur atau budaya masyarakat sekitar, terutama di masyarakat Sunda di Kabupaten Bandung. Dan yang terakhir adalah implementasi sosiokultural yang ada di daerah kita, yaitu kaulinan barudak. Kalau dulu itu kita pernah bermain, zaman dulu kita sekolah, kita pernah bermain perepet jengkol, kemudian boy-boyan, asin, terus congklak, dan berbagai macam lainnya kaulinan barudak, termasuk salah satunya engrang dan lain-lain ya. Itu kaulinan barudak yang memang di dalamnya terdapat unsur-unsur budaya, budi pekerti, kerjasama, komunikasi, kemudian gotong royong yang merupakan ciri khas dari sosiokultural yang ada di daerah kita masing-masing sebagai implementasi budaya sejalannya pemikiran KHD yang ada di daerah kita. Dan kemudian ini hal yang terakhir, ketika kita ingin mengetahui kekuatan pemikiran KHD yang bisa menebalkan laku murid yang bisa diterapkan di lingkungan kita, yaitu salah satunya adalah kerjasama. Kenapa menebalkan laku murid? Karena KHD itu menyampaikan bahwa murid itu bukan seperti kertas yang kosong, akan tetapi terdapat tulisan-tulisan yang buram, yang belum jelas kelihatan, akan tapi oleh proses pendidikan dan pengajaran, maka tulisan-tulisan tersebut kalau positif maka ditebalkan, dan kemudian menebalkan laku murid ini salah satunya yang bisa diterapkan adalah kerjasama. Kenapa pola kerjasama ini? Contohnya adalah di dalam memecahkan suatu masalah, maka dibutuhkan kerjasama. Selain kerjasama, juga dibutuhkan adalah komunikasi yang baik antara teman yang satu dengan teman yang lainnya, begitu. Nah, dari video di awal itu saya sampaikan bahwa kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh KHD tersebut sudah bisa diimplementasikan di dalam pembelajaran di kelas kita, di sekolah kita, sesuai dengan kultur masing-masing sekolah. Demikian yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di dalam penyampaiannya, di dalam implementasinya, di dalam refleksinya, atau bahkan di dalam sumber-sumber yang saya paparkan di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya masih di dalam proses belajar seperti ibu bapak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada ibu fasilitator, bapak pengajar praktik, ibu bapak pengajar praktik yang telah
selalu bersedia dan selalu bersemangat memotivasi kami untuk tetap berproses di dalam pendidikan guru penggerak angkatan kelima ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurrah!